few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekum semua, kembali lagi bersama kami di podcast Edukasi Hukum. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Rasyanti sebagai host. Saya Devita Sari sebagai pemateri pertama. Saya Sarah Mendra sebagai pemateri kedua. Saya Rizkyana Naptirahai sebagai pemateri ketiga. Saya Maika Febrani sebagai pemateri keempat. Saya Tuan Sabila Pesa sebagai pemateri kelima. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik nih, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks implementasi, desentralisasi, dan otonomi daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Jogja sendiri memiliki posisi yang unik dibandingkan daerah lain di Indonesia karena statusnya sebagai daerah istimewa yang punya hak dan kewenangan khusus. Tapi gimana sih sebenarnya dinamika hubungan antara pusat dan daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi di Jogja ini? Yuk kita bahas. Sebelum kita bicara tentang daerah istimewa Yogyakarta, kita bahas dulu nih apa itu desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan efisiensi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan otonomi daerah adalah bentuk konkret dari desentralisasi itu sendiri. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Nah, di Indonesia, otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun, tidak semua daerah Indonesia memiliki status yang sama dalam implementasi otonomi. Jogja ini adalah salah satu daerah yang memiliki keistimewaan. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi apa saja sih yang membuat Jogja itu istimewa? Salah satu hal yang paling mencolok adalah daerah istimewa Yogyakarta tetap mempertahankan sistem pemerintahan tradisionalnya. Gubernur Jogja selalu dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono yang sedang bertahta, dan wakil gubernurnya adalah Adipati Pakualam. Betul. Ini adalah salah satu bentuk pengakuan terhadap sejarah dan budaya Yogyakarta. Sebagai kerajaan yang sejak masa kemerdekaan sudah menunjukkan kesetiaan kepada NKRI. Keistimewaan ini juga mencakup kewenangan di bidang kebudayaan, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan pemerintahan. Namun, meskipun punya otonomi khusus, hubungan Yogyakarta dengan pemerintah pusat tetap berjalan sesuai kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemerintahan pusat tetap mengawasi dan berkoordinasi dalam berbagai urusan, misalnya soal kebijakan pembangunan dan penganggaran. Meski demikian, implementasi otonomi daerah di Yogyakarta juga tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menyeimbangkan keistimewaan daerah Yogyakarta dengan kebijakan desentralisasi yang berlaku di daerah lain. Misalnya dalam pengelolaan anggaran, Yogyakarta mendapatkan dana keistimewaan dari pemerintah pusat. Tapi tetap ada mekanisme pertanggungjawaban yang harus transparan sesuai aturan. Hal ini kadang menimbulkan diskusi antara pusat dan daerah terkait bagaimana anggaran tersebut dikelola. Selain itu, ada juga tantangan dalam menjaga harmoni antara tradisi dan modernitas. Jogja diharapkan menjadi contoh pelaksanaan otonomi daerah berbasis budaya, tapi tetap mampu bersaing secara ekonomi dan pembangunan. Jadi, hubungan antara pemerintah pusat dan Jogja sebenarnya cukup harmonis, meskipun ada dinamika dalam implementasinya. Keistimewaan Jogja menunjukkan bahwa desentralisasi tidak harus seragam, melainkan bisa disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Ke depan, harapannya adalah Jogja bisa terus menjaga tradisi dan identitas budayanya
sambil tetap menjadi daerah yang maju dalam pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu harus berkoordinasi agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan lancar. Nah, itulah pembahasan kita tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah istimewa Yogyakarta dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang keistimewaan Yogyakarta. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan topik menarik yang lain tentunya. Jangan lupa like. Terima kasih guys, sudah siap.